saudara yang terkasih, berjumpa lagi dengan saya Romo Eris. Semoga Anda semua bahagia dan dalam keadaan yang sehat. Tuhan memberkati Anda. Hari ini kita ingin merenungkan pesan Injil sebagai persiapan menyambut Pasca kebangkitan Tuhan kita. Injil yang kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 45. Sebelumnya mari kita dengarkan apa Injil hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewa kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudari dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita pahami atau kita renungkan dari Injil hari ini. Pertama, kebun anggur. Ungkapan kebun anggur mengacu kepada bangsa Israel. Menurut Yesaya bab 5 ayat 1 sampai 7, bangsa Israel adalah kebun anggur milik Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, pemilik kebun anggur adalah Yahweh Allah sendiri. Allah yang ajaib menyerahkan kebun anggur Israel itu kepada para penggarap
pekerja atau penyewa agar menghasilkan buah yang baik dan enak, yakni anak-anak keturunan Yakub yang menyembah Allah dan mengasihi sesamanya. Ketiga, penggarap atau pekerja kebun anggur. Siapa mereka? Mereka adalah para pemimpin agama Yahudi dan tokoh-tokoh politik bangsa Israel. Lalu keempat, utusan pemilik kebun anggur, yakni para nabi atau hamba yang diutus oleh Yahweh untuk membawa pesan Allah kepada seluruh bangsa Israel. Lalu kelima, anak dari pemilik kebun anggur itu tidak lain adalah Yesus. Para saudari dan saudaraku terkasih, kisah dalam Injil ini diperlihatkan kepada kita mengenai perilaku yang tidak patut dari bangsa Israel secara khusus dan umat manusia pada umumnya, baik terhadap para nabi maupun terhadap Yesus Sang Anak Allah sendiri. Lalu tokoh-tokoh agama, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, tokoh-tokoh politik pemerintahan Israel tidak suka dengan kehadiran para nabi yang mengkritik dan meluruskan perilaku mereka yang jahat. Para nabi tidak hanya ditolak, tetapi juga dibunuh. Hal yang sama dialami oleh Yesus. Sekalipun Yesus adalah anak Allah, tidak serta-merta diterima oleh bangsa Yahudi, tetapi dia justru disiksa dan dibunuh dengan cara yang sangat keji pada masa itu, yakni digantung di kayu salib. Walaupun demikian, kejahatan tidak akan pernah menang melawan kebaikan dan kasih Allah. Allah terus-menerus menyatakan kasih-Nya, menyatakan kebaikannya, menyatakan kesetiaannya baik kepada Israel maupun kepada seluruh umat manusia, kita-kita yang hidup saat ini juga. Allah akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kebun anggur itu tidak lagi hanya berkaitan dengan Israel, tetapi juga bangsa manusia. Dalam hal ini, gereja memainkan peran penting, tidak hanya sebagai kebun anggur, tetapi juga penggarap, pekerja yang akan menghasilkan anggur, yakni umat Allah, bangsa yang kudus, yang didirikan oleh Yesus Kristus sendiri, sang batu penjuru bagi gereja, dan para pekerjanya adalah para murid Kristus yang berasal dari segala bangsa. Para saudari dan saudaraku terkasih, apakah kita adalah penggarap kebun anggur, anggota gereja Kristus? Sikap yang tepat dari seorang anggota gereja adalah menerima Kristus dan melaksanakan perintah-perintahnya, serta kerelaan dibimbing oleh para utusan Tuhan. Hukum Kristus tertulis dalam kitab suci, terpatri juga dalam tradisi gereja, dan diajarkan dengan setia oleh magisterium. Kita memberikan diri untuk mendengarkan ajaran Tuhan dan melaksanakan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari kita. Hidup kita hendaknya dipimpin, dituntun, disemangati oleh ajaran Kristus sendiri. Dengan demikian, kita bercahaya, kita memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan kepada seluruh umat manusia. Kita diundang juga mendengar para nabi, utusan Tuhan masa kini, entah uskup, para imam, para dosen, para guru, maupun ketua-ketua stasi, pengurus kring atau lingkungan, serta pelayan-pelayan kelompok basis lainnya. Lebih dari itu, kita diajak untuk mendengarkan tuntunan Roh Kudus yang hadir dalam setiap peristiwa dan pengalaman hidup harian kita. Demikianlah caranya kita menjadi penggarap kebun anggur Tuhan, hidup dalam kerajaan Allah yang telah dipercayakan kepada kita.
Tuhan memberkati.